walaupun bocah ini tidak dikenakan peraturan oleh agama, bocah, andai bocah itu baca Quran, yang dapat ganjaran orang tua. Andai bocah itu sedekah, ngasih permen sama temennya, orang tuanya dapat ganjaran. Orang tua, dia belum kena tugas. Andai dia nyolong, orang tuanya, ntar dulu, disuruh nggak orang tuanya? Kalau orang tuanya nyuruh, andil, dosa orang tuanya. Jadi seluruh kebaikan bocah buat ayah bunda. Itulah enaknya orang punya anak, dapat rekening ganjaran pahala. Nih kayak ngaji nih, bapak-bapak nih, yang orang tuanya udah meninggal, nyengir di kuburannya, beneran. Enggak sia-sia saya punya anak, dia ngaji, begitu terang kuburannya, ya begitu ngaji, girang dia. Orang tua disetor amalan-amalan kita ini sama orang tua, dikubur, no anakmu setor. Kalau bener istabsyaru, girang, gua nggak sia-sia, begitu. Cuman ada cerita, ada orang tua, kenapa cahayanya ini redup, biasanya terang. Dibilang sama malaikat, anakmu emang ngaji, cuman ngantuk. Iya, dikit ganjarannya, begitu. Tapi ngaji, kan ada cahaya juga wong ngaji, cuman redup, emang matanya juga, ya redup dah. Begitu ngaji, jadi beruntung. Di antara cara bakti kita nih sama orang tua, ya Allah, dulu kita bengal, waktu orang tua masih ada, ngabisin bandanya mulu. Gimana ini orang tua nggak ada? Udah kita ngaji aja, jadi orang bener. Udah itu cara bakti kita sama orang tua yang nggak ada, ngaji. Udah bakal redo orang tua kita dikubur, redo, senang, beneran, redo. Tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa innama dzakaral musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulughi li'anna manatat taklifi 'alal balighi dunas sabiyyi was sabiyyati. Hanya saja menyebutkan oleh tuan musannif pada permulaan materi tentang ilmu fikih akan tanda-tanda baligh, karena bahwa hubungan tugas-tugas agama itu atas orang baligh saja, tidak bocah laki-laki maupun bocah perempuan. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima adh-dhukuri wal inathi an ya'murahuma bis salati wa ma tatawaqqafu alaihi kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Akan tetapi wajib atas jalan fardu kifayah atas orang tua keduanya, bocah laki dan perempuan,
Az-dzukuri orang tua yang laki maupun yang perempuan, wajib oleh menyuruh oleh orang tua akan keduanya dengan mengerjakan solat dan apa-apa yang butuh oleh solat kepadanya, kawuduin seperti wudu, wa nahwi dan seumpamanya, menyuruhnya ba'da istikmalihima sesudah sempurnanya bocah laki dan perempuan itu sab'a sinina akan umur 7 tahun, idza mayyaza apabila tamyiz keduanya. Wa haddut tamyizi huwa an yasira bihaisu yakulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Adapun patokan tamyiz adalah itu bahwa menjadi keduanya bocah laki dan perempuan dengan sekira-kira makan keduanya sendiri dan minum keduanya padahal sendiri, wa yastanjiyani dan istinja keduanya wahdahuma padahal sendiri. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i, maka tidak wajib oleh menyuruh salat apabila tamyiz oleh si bocah sebelum 7 tahun, bal yusannu bahkan disunatkan menyuruh. Wa an ya'murahuma aidan bi syara'i'id dini zahirati, dan bahwa menyuruh oleh orang tua akan keduanya bocah laki dan perempuan pula bi syara'i'id din dengan segala syariat agama az-zahirati yang zahir, nahwa saumi seumpama puasa, idza ataqa apabila kuat oleh keduanya akan puasa. Wala budda ma'asigatil amri minat tahdidi, dan tak dapat tidak serta sigat perintah daripada mengancam. Kan yaqula lahuma, seperti bahwa mengucapkan oleh orang tua kepada keduanya, sholliya, salatlah kamu berdua, wa illa jika tidak salat darabtukuma, maka memukul oleh aku akan kamu berdua. Wa an yu'allimahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dan bahwa mengajarkan oleh orang tua akan kedua bocah laki dan perempuan akan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu lahir di kota Mekah, wa ursila fiha dan diutus di Mekah, wa mata fil Madinah dan meninggal Nabi di kota Madinah, wa dufina fiha dan dikuburkan di Madinah. Wa yajibu aidan an yadribahuma ala tarki dzalika darban ghaira mubarrikhin fi asna'il ashirati ba'da kamalit tis'i lihtimalil bulughi fihi. Dan wajib pula oleh bahwa memukul orang tua akan kedua bocah laki bocah perempuan atas meninggalkan yang demikian itu solat dengan pukulan yang tidak melukai fi asna'il ashirati di tengah-tengah umur 10 tahun ba'da kamalit tis'i sesudah sempurna 9 tahun lihtimalil bulughi fihi karena boleh jadi masuk balik pada umur 9 tahun. Walil muallimi wallahu a'lam segini dah. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita bersama memahami tentang ciri-ciri baligh, laki-laki 2, perempuan ada 3 ciri balighnya. Dari umur laki-laki 15 tahun atau belum 15 tahun, kedua udah keluar mani, umurnya udah 9 tahun ke atas, itu juga baligh. Perempuan dengan umur 15 tahun, kedua keluar men umurnya 9 tahun ke atas, ketiga keluar mani umurnya 9 tahun ke atas.
Sesudah tahu itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa kiai kita Syekh Salim bin Sumer Al-Khadrami rahimahullah, ulama besar Yaman, wafat di tanah Betawi. Ada waktu antum ziarah dulu, kata Muallim Syafi'i Hadami, makamnya di Tanah Abang, di Tanah Abang dulu, di Rusun Said Naum, dulunya di situ. Begitu. Ama Pak Ali Sadikin digusur kuburan itu, jadi rusun. Iya, jadi rusun. Termasuk Habib Usman Mufti Betawi. Lalu makamnya dipindah di Jeruk Purut, Cilandak. Belakangnya rumah makan Pagi Sore. Di situ makamnya, ada tulisannya Syekh Salim bin Sumer. Di atasnya itu tulisan Wan Salim. Syekh Salim bin Sumer, makam Jeruk Purut. Ini pengarang Safinatun Najah. Begitu. Makamnya di situ. Udah pernah ziarah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum. Waduh. Kenapa Syekh Salim ini nerangin ciri balik? Begitu kata Syekh Nawawi. Perlu difahami bahwa tugas-tugas agama dari Allah ditujukannya sama orang mukallaf. Tugas agama itu ditujukannya kepada orang mukallaf. Di samping berakal, kudu dewasa. Ini yang ditugasi apa saja. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam, Anda diwajibkan puasa. Andanya siapa? Orang mukallaf, akal ada dan balik. Seluruh tugas agama itu diberikan kepada orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya ditugasi menjalankan peraturan agama, namanya mukallaf. Jadi seluruh hukum Islam, kalau mau jujur, yang diajak bicara hanya orang mukallaf. Bocah yang belum balik tidak disuruh bocah. Bocah tidak kena peraturan. Bocah yang bakal kena peraturan orang mukallaf. Maka ilmu fikih itu maudhu'nya, objek bahasan ilmu fikih itu fi'lul mukallaf, pekerjaan yang muncul dari orang yang sudah akil balik. Kita ini dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi enggak bakalan lepas yang kita kerjakan itu. Kalau enggak wajib haram, kalau enggak haram sunat, kalau enggak sunat makruh, kalau enggak makruh mubah. 5 ini aja perputarannya. Apa aja yang dilakukan kita, pokoknya perputarannya bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, apa aja. Dari tindakan semua orang, semuanya enggak bakalan lepas nih dari 5 nih. Apa aja yang dikerjakan itu enggak bakalan lepas. Begitu. Jadi kita orang dikenakan hukum 5 hukum syariat. Bocah enggak, baik laki maupun perempuan. Namun walaupun bocah ini tidak dikenakan peraturan oleh agama, bocah, andai bocah itu baca Quran,
yang dapat ganjaran orang tua. Andai bocah itu sedekah ngasih permen sama temennya, orang tuanya dapat ganjaran. Orang tua, dia belum kena tugas. Andai dia nyolong, orang tuanya, ntar dulu disuruh nggak orang tuanya? Kalau orang tuanya nyuruh, andil dosa orang tuanya. Jadi seluruh kebaikan bocah buat ayah bunda. Itulah enaknya orang punya anak, dapat rekening ganjaran pahala. Nih kayak ngaji nih, bapak-bapak nih yang orang tuanya udah meninggal, nyengir di kuburannya. Beneran, nggak sia-sia saya punya anak, dia ngaji. Begitu terang kuburannya, ya begitu ngaji. Girang dia. Orang tua disetor amalan-amalan kita ini sama orang tua, dikubur. No anakmu setor. Kalau bener istabsyaru, girang, gua nggak sia-sia. Begitu. Cuman ada cerita, ada orang tua kenapa cahayanya ini redup, biasanya terang. Dibilang sama malaikat, anakmu emang ngaji, cuman ngantuk. Iya, dikit ganjarannya begitu. Tapi ngaji kan ada cahaya juga wong ngaji, cuman redup. Emang matanya juga ya redup dah. Begitu ngaji, jadi beruntung. Di antara cara bakti kita nih sama orang tua, ya Allah, dulu kita bengal waktu orang tua masih ada, ngabisin bandanya mulu. Gimana ini orang tua nggak ada, udah kita ngaji aja jadi orang bener. Udah itu cara bakti kita sama orang tua yang nggak ada, ngaji. Udah bakal redo orang tua kita dikubur, redo, senang, beneran redo. Tuh begitu. Jadi yang diperintahkan menjalankan syariat agama itu orang mukallaf. Bocah tidak, termasuk orang gila juga tidak. Kalau orang gila bebas roaming, udah mau dia ngapain aja boleh. Orang gila, dia gila, enggak ada taklif gitu, enggak ada. Namun malam hari ini kita akan ngaji apa kewajiban orang tua yang punya anak belum balik. Apa kewajibannya? Dan ini bagi orang tua kudu ngaji. Allah bilang dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman. Ini yang diajak bicara yang mukallaf lagi tuh, orang tua. Tapi qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak-anakmu, keluargamu, termasuk bini nanti anak-anakmu, dari api neraka. Kita kudu jaga. Dijagain tuh dipegangin biar jangan nyebut neraka. Bukan, kata Ibnu Abbas. Apa maksudnya dijaga? Adibuhum wa'allimuhum amra dinihim. Maksudnya dijaga itu dididik, diajarin urusan agama, kewajiban. Ini mau diterangin kurikulum Islam. Jadi Islam itu hidup berkurikulum, jelas. Dan kurikulum itu baku, enggak gonta-ganti, enggak. Begitu. Itu borong muridnya, gurunya aja pegel. Gurunya belajar lagi diklat. Nah, bagaimana muridnya, gurunya aja puyeng gurunya. Begitu. Yang ganti ini gaji kayak nambah. Betul nggak Ustaz Ali? Tuh begitu tuh, iya tuh. Guru-guru nyengir. Ini mau lu bikin puyeng aja. Begitu. Islam tuh jelas apa kewajiban orang tua kepada anak yang belum balik. Ini kata Syekh Nawawi, lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima adz-dzukuri wal inas an ya'murahuma bis salat wa ma tatawaqqafu alaih. Kewajiban orang tua
fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib secara perwakilan aja, apa lakinya apa bininya terserah, yakni apa bapak apa ibu gitu. Diwajibkan oleh agama yang namanya orang tua kalau bapak ibunya ada, kalau nggak ada kakek neneknya, kalau udah mati duluan begitu, siapa aja yang diwasiati dah. Intinya yang masih orang tua, kewajiban orang tua ketika anak itu udah umur 7 tahun, dengan catatan mengerti anaknya umur 7 tahun, dengan catatan mengerti, artinya mengerti makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, udah ngerti, bisa diajak komunikasi, udah ngerti. Bila anaknya umurnya udah 7 tahun dan mengerti, ini catatan mengerti ini, 7 tahun dan mengerti, tamyiz bahasa agama, kewajiban orang tua bila anak udah 7 tahun, apa kewajibannya? Nyuruh sholat, nyuruh sholat. Kewajiban kita nyuruh. Dan perangkatnya wudu, pakai pakaian yang rapi, jangan celana pendek sholatnya walaupun bocah udah 7 tahun nih, wajib tuh. Artinya wajib. Bila kita orang tua enggak nyuruh anak kita sholat, maka kita dosa, masuk neraka. Kata Nabi, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Mula-mula yang nyeret-nyeret bergelantungan kagak boleh masuk surga adalah bini dan anak. Anak ini bakal nyeretin kita masuk neraka. Maka orang punya anak tuh repot. Begitu. Enakan gak punya anak. Begitu. Orang punya anak ada tanggung jawabnya. Jadi pahami oleh kita, ada orang tua durhaka, ada anak durhaka. Yang sering kita dengar anak durhaka, itu sering tuh. Tapi di agama itu ada orang tua yang durhaka. Orang tua bagaimana yang durhaka? Orang tua yang tidak mengerti tugas dia jadi orang tua. Apa tuh tugas dari agamanya? Bila anaknya umur 7 tahun dan mengerti, ini catatan, wajib nyuruh sholat, nyuruh wudu dulu, nyuruh wudu, nyuruh pakaian, nyuruh yang sholat yang hadap kiblat, nyuruh. Itu begitu, kudu nyuruh. Kalau umurnya 7 tahun nyuruh, kalau tidak dosa kita, dosa kita. Nyuruh ini enggak nyuruh doang, harus disertai menekan. Nyuruh harus disertai menekan. Menekan tuh bagaimana? Kalau kagak sholat, kagak beli, baba nggak bakal beliin kuota buat main Mobile Legend, gitu. Nggak bakal dikasih jajan apa kek, supaya anak ini mau mengerayunya. Kalau you sholat, nanti saya kasih jajan, sodor dulu, ntar bagi duit nih. Mukanya apa aja, yang penting dia sholat. Ini kewajiban. Nyuruhnya, ingat, nyuruhnya wajib. Anak ini nurut, artinya ngerjain tidak, ya tidak wajib. Ini kewajiban kita cuma nyuruh. Amanah, umur 7 tahun.
dohor nak ini sholat begitu. Kata kita, gua kagak bisa ngajarin Fatihah, dia kagak bisa ngajarin sholat, gua kagak bisa, kagak ngerti. Kalau nggak bisa, pondokin anak, pondokin. Apa mondokin anak itu? Mondokin anak itu biar kita paham, bukan membuang anak nakal di pondok. Sian kiai, mondokin anak itu maknanya menitipkan anak kepada orang yang mengerti cara mendidik anak. Begitu. Pondokin anak tuh, pondok. Begitu. Gua kagak tega masih kecil dipondokin. Gua kagak tega tuh orang tua kurang ajar tuh masih kecil dipondokin, kurang ajar tuh orang tua. Gitu kata tetangganya. Itu namanya setan yang kayak begitu. Bagaimana? Orang dipondokin itu bukan menjauhkan anak dari orang tua, tapi mendidik anak, dititipin sama yang ngerti ngurus anak. Coba kita pikirin yang punya anak di rumah kecil-kecil, yang kagak dipondokin, emang diurusin kita? Kagak. Babanya kerja, emaknya juga ngerumpi, kelihatan doang wujud badannya. Agamanya nggak diurusin, diajarin Quran kagak sama emaknya, diajarin sholat kagak sama emaknya, cuman wujud doang. Kelihatan, udah makan belum? Makan mulu yang ditanya, ruhnya enggak. Orang tua tidak mengerti. Yang kayak begini namanya orang tua yang durhaka. Yang namanya padi, kalau pengen tumbuh besar padi, pengen banyak dan bagus, enggak boleh ngumpul benih. Pertama tabur nih benih, tumbuh, didiemin, kagak bakal berkembang. Kalau pengen berkembang dijauhin, dikasih jarak. Kalau orang dijauhin tuh dipondokin, biar dia ngerti, biar dia ngerti. Kenapa anak kiai itu anaknya dipondokin, kagak diajarin sendiri? Dia ndak ngerti. Kalau di pondoknya dia lah, orang udah hormat aja, nantinya bakal enggak bener perilakunya, dia nyolong. Jangan, anak kiai begitu tuh, salah didiknya. Jangan, biarin aja dia mabok juga, anak ustadz begitu tuh, kayak begitu tuh. Tapi kalau dipondokin kagak ada ceritanya anak kiai, sama diperlakukannya, meski di rumahnya bakal beda. Itu urusannya, biar mengerti dia adab seorang muslim. Begitu. Lihat aja orang yang punya anak yang agak dipondokin tuh, dididik kagak, kelihatan doang, kelihatan, hanya ngelihat doang wujudnya, tapi makan enggak, ruhaninya enggak. Begitu, enggak diopenin kagak. Dia pulang kerja main HP aja, anaknya main HP juga, cuman ada doang, tapi kosong ruhnya. Mendingan dipondokin, enggak deket dengan kita, ruhnya deket. Habis sholat kangen anak, baca Fatihah, ingat dorong anak tuh. Begitu didik. Ini kewajiban orang tua. Maka orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak mengerti tanggung jawab dirinya sebagai orang tua. Pondokin, pondokin, jangan enggak. Kita pengen anak kita soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, ngimpi. Kata Ibnul Mubarak radhiyallahu taala an, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anak Anda soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, ngimpi. Pengen perahu jalan di daratan yang kering kerontang, orang nemu. Perahu mau kudu jalan di air.
Itu mah anaknya ya Allah diajak lagi ke mall, dituntun biar tahu mall, nggak usah diajarin, ntar udah gede juga bisa ngeluyur dewek beneran, apalagi diajarin tambah parah. Ke mall diajak, ke tempat hiburan diajak, ya Allah keragunan timbang liatin muka buyutnya biar tahu, diajak juga. Tapi ke tempat agama, ke majelis, ke tempat ibadah, enggak dikenalin. Dikenalin aja masih menceng orang, apalagi enggak dikenalin. Ujungnya pengen anaknya soleh, kagak nemu. Kagak nemu. Pola pendidikan ini nih yang harus benar. Ini kewajiban orang tua. Kata Syekh Nawawi, nyuruh sholat dengan catatan umurnya 7 tahun dan bagaimana kalau anak itu mengerti? Kan ada juga yang udah mulai paham tapi di bawah 7 tahun sunat doang nyuruhnya, baru 5 tahun sunnah suruh sholat, kitanya sunat dapat ganjaran, ayo sholat, begitu. Bukan nyuruh ke masjid, bukan. Entar itu mah nyuruh sholat. Ajarin dulu tuh di rumah sholat. Udah bisa bawa ke masjid. Di masjid lari-lari, pulang lagi. Ini belum bisa, belum mengerti berarti. Ngeganggu sama orang sholat, teriak kesana kemari. Mana mic-nya imam ditarik lagi. Gitu. Dikata mainan. Gitu. Ini dididik. Bukan sekedar lu ke masjid, dia ke masjid bocah karena disuruh, baba maknya di rumah, kata maknya maghrib, alhamdulillah bang ya, beli apa mah, pas anak kita ini ke masjid tenang. Iya lu sih tenang tuh, pengurus masjid lagi puyeng sampai mau setruk ngadepin anak lu yang lari-lari, bener nggak? Begitu, ini harus dijaga, dididik. Bawa ke masjid masih lari-lari juga, nggak sampai salam, belum bisa, di rumah lagi, latih lagi, begitu, biar dia nggak jorok-jorokan di masjid. Ini diatur. Kalau bahasa saya, kalau bapak ibu punya anak kecil udah 5 tahun, nah pondokin tuh di Kerawang yang deket. Kalau ke Kudus barangkali jauh, ya Mbu'ul Quran tuh Mbak Arwani jauh ke Kudus barangkali dari sini. Yang deket aja pondok buat bocah-bocah. No di Kerawang Timur punya ya Imam Doh tuh, Allah yarham, anak-anaknya sekarang ngurus. Anak umur 4 tahun, ya Allah 3 bulan ditaruh di situ udah bisa ngimamin orang tuanya. 3 bulan doang dididik, begitu, dicebokin sama kiainya, begitu, dimandiin, begitu, baca Fatihah bagus, doa sholat sampai wiridan bisa. Baru 3 tahunan doang, 3 bulanan doang, dididik, hebat. Kata saya sama Imam Doh, saya nggak sanggup, gitu. Anak teriak aja nggak kuat. Ini yai sabarnya udah tingkat dewa ini, begitu. Anak Jakarta tuh lebih dari 2000. Pondokin. Kata kita, gua kagak tega. Kalau kagak tega ajarin kagak, tuh namanya tega. Ini nih yang repot. Saya ini nggak ketemu sama emak sama abah saya, kagak. Dari kecil, dari umur 5 tahun pulang hanya makan doang, suruh tinggalnya nggak boleh. Ini kalau mau saya ceritain, dari sini ke metro tempatnya, saya tinggal di metro, enggak di sini, enggak. Pulang makan, karena saya nggak mau makan di rumah kiai. Saya tinggalnya di pondok, tidur pondok, pulang makan, begitu kerjaannya dari umur 5 tahun. Enggak ada nempel sama orang tua itu, enggak ada diketek, enggak bisa, enggak boleh. Begitu, nggak boleh. Kewajiban orang tua emang begitu. Diseksa, iya mungkin pikiran anak diseksa, tapi lama-lama dia paham, oh begini Islam didik, begitu.
Dede, nggak ada cerita, nggak ada ampun, mondo. Gitu. Kita ngegedein badan doang anak, betapaan? Kalau bakalnya kita menjadi beban tanggung jawab sama anak. Anak kita nggak sholat, lah kita yang masuk neraka duluan. Kata anak kita bilang, ya Rob, itu baba apaan? Gua kagak sholat, kagak ditanya. Yang ditanya nilai bahasa Inggrisnya berapa? Nilai dulu, bukan sholatnya. Coba, ini penting saudara, penting. Satu, wajib orang tua menyuruh sholat. Dua, bukan sholat doang, seluruh ajaran agama. Kalaulah Ramadan, puasa, tapi janjinya kuat. Anak kita udah 7 tahun nih, dilatih suruh puasa. Ini kalau puasa sehari 20.000, kalau sampai dohor 50, sampai dohor aja Pak, ya nggak apa, 10.000, begitu, 10.000, begitu. Pokoknya gimana kan, wajib suruh. Nyuruh tuh bagaimana ngomong? Nah, sholat. Kalau enggak dikasih jajan, itu namanya menekan. Begitu. Terserah cara menekannya dengan bahasa yang positif atau bahasa ancaman. Ada dua caranya, karena beda karakter dari anak. Ada yang mau dirayu aja udah cukup, kasih duit. Ada juga kasih duit enggak, baba nggak ngasih duit, enggak, begitu. Itu emang pikiran nakal ada. Yang kayak begini ancam nih, sentil nih kalau nggak sholat, begitu. Itu kewajiban. Ajarin agama, wajib tuh. Kita orang tua, kalau anak itu umurnya 10 tahun, di samping nyuruh kudu nyentil, sentil kupingnya tuh kita dapat ganjaran. Apakah ini tidak melanggar HAM? Enggak. Allah lebih ngerti. Anak kalau dibiarin begitu aja dimanja repot. Kayak sekarang nih, guru kasihanan. Guru nyentil dikit aja udah dilaporin gurunya. Sian. Akhirnya anak udahlah, udah bagaimana kek, udah yang penting gue mengajar aja. Begitu. Enggak ada penekanan. Islam itu ditekan, enggak bisa. Ditegur itu perlu, enggak bisa. Tentu disentilnya tidak melukai. Mula kapan kita nyuruh pakai nyentil? 9 tahun. 9 tahun ke atas. Karena bisa aja keluar mani dari umur itu. Begitu. 10 tahun, belum 10 tahun, 9 tahun setengah udah disuruh sholat dan disentil kalau nggak sholat. 9 tahun tuh kelas berapa SD itu? 3, kelas 3 itu ada penekanan. Ini penting. Kalau pengen tumbuh dengan baik, diajarin. Jadi intinya kita ini orang tua wajib tuh ngajarin anak sholat, ngajarin ini wudhu, ngajarin ini semuanya syariat Islam yang kita bisa sama anak, termasuk makan-makan. Ajarin anak. Mana lagi yang kewajiban orang tua ketika anaknya udah umur 7 tahun? Ngajarin tentang sosok Nabi Muhammad. Wajib tuh, bahwa nabinya dia namanya Muhammad. Wajib. Kalau kita nggak begitu tuh sama anak kita dosa, taubat kita. Kalau anak kita bengal jangan nyalain Allah, salah kita, istighfar. Wajib kita anak kita ajarin siapa nama Nabi Muhammad. Ajarin siapa bapaknya Abdullah, ibunya Nabi Aminah. Ajarin. Nabi itu orangnya ganteng banget. Tidak ada yang paling ganteng, keren, cerdas Nabi. Jadi anak mulai dari kecil otaknya pengen cari Nabi Muhammad. Dari kecil tuh tanemin. Nabi itu orang paling gantengnya orang. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kita terangin. Lahirnya di Mekah. Tuh, itu wajib tuh. Lahirnya.
diutus jadi rasulnya di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dan kuburnya di Madinah. Dan Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kata Imam Ibnu Hajar, Syekh Naiban tentu bilang wajib kita ngajarin anak begitu tuh, memperkenalkan Nabi Muhammad sejak dini. Wajib, artinya wajib dosa kita kalau tidak mengenalin tentang Nabi Muhammad. Kenalin garis-garis besar doang. Nabi kita namanya Muhammad, abahnya Abdullah, ibunya namanya Aminah, artinya ada bapak ada ibu. Begitu. Orangnya paling gantengnya orang, kulitnya putih kemerah-merahan, lahirnya di Mekah, jadi rasulnya diutus di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikubur di Madinah. Kenalin kayak gitu, garis besar. Ntar pelan-pelan. Nikah kapan tuh ngajarin begitu tuh? Umur 7 tahun. Mulailah malam hari ini kita merenung, hadirin. Waktu anak kita umur 7 tahun, begitu enggak kita? Halo, waktu anak kita umur 7 tahun, begitu enggak kita? Hah? Begitu enggak? Enggak. Dosa enggak kita? Dosa. Taubat malam hari ini. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ada kewajiban saya yang lalai, yang kau tugaskan sama saya. Maafin saya ya Rabb. Dengan taubat ini balikin akhlak anak saya yang tadinya bengal biar nurut ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita begitu. Dosa kita, anak kita nggak kenal Nabi Muhammad. Dosa. Mengenal Nabi ini penting. Gara-gara nggak kenal Nabi, kita bakal terjebak mencela anak cucunya. Gara-gara nggak kenal, rusak kita. Kenalin siapa Nabi Muhammad, kenalin siapa itu Nabi Muhammad, kenalin Nabi. Ajarin baca sholawat. Saya mana anak itu, saya bayar sebelum tidur sholawat. Kalau dikasih duit baru mau. Ya bayar 110.000 sholawat Muhammad. 30.000, 200 sudah jadi 20. Iya bayar. Begitu. Apa tuh kerjaannya begitu? Saya bayar. Ambil bar 100 aja bayar. Enggak apa-apa. 1.000, udah 1.000. 100 bayar. Yang penting baca. Lama-lama enggak pakai bayar, dia baca aja. Emang cara ngerayu aja. Ini mau cara ngerayu bagaimana kayak kita? Demen anak kita dapetin rahmat dari Allah, 1 sholawat dapat 10 dari Allah. Moga jadi benar. Begitu aja. Apa kayak gitu? Karena jujur surga neraka kita di anak. Ya Allah, di anak. Tidak ada harta yang paling berharga biar orang tua anak. Buat apa sih orang tua tuh capek-capek kerja ini kalau bukan buat anak? Benar enggak? Buat anak itu. Buat senang-senangan, sombong-sombongan. Udah enggak zamannya. Buat anak. Maka bila kita meninggalkan anak yang mengerti agama, enak. Ajarin tuh sama anak akhlak. Makan tangan kanan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Ajarin. Kalau kita kaya, termasuk orang kaya, anak ajarin sedekah. Kalau kita nyantun yatim, anak kita yang ngasih. Bilangin, menerima itu bahagia. Tapi kalau mau direnungin, memberi jauh lebih bahagia. Senang, kasih. Ajarin untuk memberi. Harta itu amanat.
Kalau miskin, kitanya ajarin, jangan ngarep dikasih, jangan mengeluh, terima padanya, jangan pengen dikasih, jangan. Jadi sehingga tidak menjadi pengemis mentalnya. Itu kewajiban kita orang tua, ngajarin begitu. Banyak ulama tulis tentang pola pendidikan anak dalam Islam, banyak. Ini penting. Jadi kita orang tua, anak kita umur 7 tahun, ajarin sholat, wudhu, ajarin tentang Nabi Muhammad. Itu penting. Begitu. Itu yang mohon maaf kayak Habib Rizik tuh, yang nyanyian apa itu, Rohatil Atyaru Tasdu tuh, apa itu, bagaimana itu lagunya itu, awalnya gimana itu? Iya, Abdullah nama ayahnya itu tuh. Ke umur 7 tahun tuh kita ngajarin begitu. Lewat nyanyi nggak apa-apa. Itu kenalin tuh. Kayak begitu tuh. Kenalin. Itu maksudnya kewajiban orang tuh kayak gitu tuh. Abahnya namanya Muhammad Abdullah, ibunya namanya Aminah, Abdul Muthalib kakeknya. Itu begitu. Kewajiban kita. Udah suruh nyanyi aja dulu, nanti diterangin nama kita, ngobrol. Itu udah cukup dari nyanyian itu. Wajib itu ngenalin begitu, mengenal Nabi Muhammad. Jujur, kenapa anak kita rambutnya gondrong sampai sepantat pada laki? Kenapa? Dia tidak pernah mengenal Nabi Muhammad. Kita nggak kenalin siapa Nabi Muhammad, jadi sehingga dia mencari idola sendiri, ibarat air ngalir aja. Coba dikenalin Nabi Muhammad kayak apa, biar dia tahu, pengen kayak Nabi Muhammad, pengen deket sama Nabi. Kita kejauh kalah kayak orang-orang soleh dulu. Syekh Ridwan ada tuh di sana dalail yang kita bagi. Umur 7 tahun aja baca sholawat 7.000 saban hari. Bapaknya itu 7.000. Cuman saya nggak dapetin bagaimana bapaknya ngasih upah apa tidak gitu. Kita nggak dapet itu di kitabnya itu. 7.000, umurnya 7 tahun. Baca sholawat sama Nabi. Jadi kecil terarah. Beda. Anak yang ruhaninya dikasih makanan, ama yang ruhaninya nggak dikasih makanan, repot. Kita sih nggak usah 7.000 kayak begitu, dilatih aja anak kita. Latih baca sholawat, mau tidur baca bismillah 21 kali. Setiap mau tidur baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Saya bisikin dong bocah-bocah tuh kalau ketemu bocah-bocah, pasti saya suruh kalau tidur baca bismillah 21 kali ya. Karena ini penting untuk mengisi rohani kita. Baca sholawat. Sholawat kelasnya latihan yang pendek, sholawat Muhammad, latihan gitu. Beruntung tuh santri-santri kau libat tuh orang tuanya, lihat aja kehidupannya itu. Anaknya baca sholawat, SMP sabanari sholawat mulu hidupnya begitu. Kehidupannya akan berubah, ditatanya mudah begitu. Ini penting. Nggak bisa kalau kita nggak kenal Nabi, mau bagaimana? Kita kudu kenal Nabi Muhammad untuk menjadi idola. Dan ini tanggung jawab bersama. Pemerintah harus membuat tayangan bocah yang bagus-bagus. Begitu, tayangan. Ini mau dibuat tayangan, ada namanya anjing sama kambing berteman, sondesip. Begitu. Anjing juga ini, enggak, nih kambing nih suci, anjing nih najis. Ini orang barat, ya begitu. Cara bagaimana mempengaruhi kita muslim. Kita kalah. Dan saya sampai detik ini, saya pribadi, ini bukan kitab, saya sampai detik ini saya demen nonton film Cina, Jepang, Cina, sampai detik ini. Jackie Chan, iya, Andy Lau. Saya sih nggak paham alurnya, tapi saya demen. Kenapa demen? Film Cina itu, perhatiin, yang ditampilkan ke dunia luar pakaiannya rapi. Nggak ada film Cina monop tetenya kemana-mana, nggak ada. Walaupun di negaranya rusak, komunis loh,
rusak negaranya, tapi nggak boleh negara luar memandang rusak tampilan negerinya. Nggak kayak gitu negerinya. Maka Indonesia itu Texas kedua, jangan salahin. Karena yang kayak begini nggak pernah disorot. Yang ngaji-ngaji kayak begini nih kagak. Yang disorot yang kayak begitu, tawuran yang diberitakan, biar orang tahu kalau tukang tawuran. Ini yang diberitakan yang baik-baik. Film Cina itu biar kata apa kayak jagoan pukulan, pakainya rapi. Jepang begitu rapi. Saya mau cuma memperhatikan begitu aja, betapa mereka jual keluar negeri kami ini beradab. Kesan yang muncul dari yang dilihat, nggak kayak kita, negara yang mayoritas muslim 80%, tapi Islam selalu digencet mulu. Kudunya juga 80% kekayaan negara untuk bagaimana? Untuk kaum muslimin. Orang yang pajaknya kaum muslimin juga yang banyak. Orang muslim banyak. Sampai jadi pejabat juga muslim juga. Yang banyak andil, tapi kurang memikirkan muslim. Kadang pakai jilbab aja jadi masalah untuk masang bendera. Sampai kayak begitu. Salah kita juga. Ini pendidikan dasar ini, saudara. PAUD. Oh bagaimana? Ya musibah. Apalagi kita di zaman akhir ini, ya Allah, ribut mulu tuh, mencela habaib, mencela ulama, dan no komen kita mah. Jangan dah, rusak akhirnya. Ini di akhir zaman ini fitnah terbesar adalah menyalah-nyalahkan perkara yang benar, membenar-benarkan perkara yang salah. Ini akhir zaman ribet. Kalau kita enggak ngaji, enggak zikir, bahaya. Ujungnya bakal menyalahkan Islam, beneran ujungnya begitu. Kita didorong untuk membenci Arab, entar membenci Yaman, membenci Arab. Lo Islam kita datangnya dari Arab, ujungnya membenci Islam, ujung di ujungnya itu. Cuman halus saja tampilannya, dan itu udah banyak yang terjebak, ribet kita. Ini ngeri. Karena itu kewajiban kita orang tua nih, anak-anak kita ya Rabbana, anak-anak kita itu harta kita, dedek di kita ini. Nggak ada pesantren bocah-bocah itu, nggak kayak di Jawa. Di Jawa mau banyak banget pesantren umur 3 tahun 4 tahun dipondokin begitu, main ayun-ayunan, main gundu, Yasin wal Qur'an, apal tuh bocah sambil main gundu begitu. Kayak begitu dididik. Pola pendidikan enak kalau anak tuh ngerti, enak. Kelihatannya dijauhin, tidak, tapi dideketin. Ruhaninya ada di rumah, ditonton doang, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, dididik kagak. Buat apa? Ini yang repot. Dan ini musibah besar buat kita kaum muslimin. Musibah besar, musibah besar. Kurang mendukung program-program yang ada, PAUD segala macam, kurang pendidikan menuju ke sana. Karakter building ini perlu. Nggak ngerti kita juga. Wallahu a'lam bishawab, dah kita kurang paham. Ala kulli hal, kita wajib tuh menyuruh anak kita kalau umur 7 tahun untuk ibadah. Kalau udah 10 tahun di samping nyuruh, nyentil. Dan wajib memperkenalkan Nabi Muhammad sedini mungkin. Terserah mau pakai drama kek, mau pakai apa kek, yang penting ngenali Nabi. Mau pakai nyanyian kek, itu bagaimana cara-cara kita untuk mengajak mengenal tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita dan Allah rubah akhlak-akhlak anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak baik dan menjadi muslim yang soleh dan solehah. Amin. Al-Fatihah. Bakalan lepas begitu. Jadi kita orang dikenakan hukum 5 hukum syariat.
bocah enggak, baik laki maupun perempuan. Namun